Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Zahrani dari jurusan Teknik Informatika dengan NIM 13020230216. Sesuai dengan judulnya, di sini saya akan membahas mengenai array dalam C++. Sebelumnya, apakah kalian tahu apa itu array? Nah, array adalah struktur data yang digunakan untuk menyimpan elemen-elemen dengan tipe data yang sama dalam urutan yang terindeks. Setiap elemen dalam array diakses melalui indeks. Hal itulah yang memungkinkan pengguna dengan mudah mengelola dan memanipulasi sejumlah besar data dengan cara efisien. Dalam dunia pemrograman, program array merupakan salah satu struktur data yang sering digunakan untuk menyimpan kumpulan elemen dengan tipe data yang sama. Array memungkinkan pengguna menyimpan sejumlah nilai dalam satu variabel dan mengaksesnya menggunakan indeks. Array dalam C++. Dalam C++, array adalah tipe data yang terdiri dari elemen-elemen yang memiliki tipe data yang sama dan diberi dengan nama tertentu. Setiap elemen diidentifikasi oleh indeksnya yang dimulai dari 0.C++, mendukung array satu dimensi dan multidimensi. Array juga bisa berupa array statis atau ukuran tetap, atau array dinamis, atau ukuran yang ditentukan selama runtime. Hubungan antara array dan C++ sangat erat. Hal ini dikarenakan C++ menyediakan sintaks yang sederhana dan efisien untuk mengelola array. Deklarasi array dalam C++. Terdapat syarat untuk pemberian nama variabel array, sama seperti pada variabel biasa. Yang membedakan adalah adanya kurung siku untuk mendeklarasikan array dalam C++. Cara mendeklarasikan array dalam C++ seperti pada gambar di atas, yaitu deklarasi dengan ukuran langsung ditentukan. Yang kedua, deklarasi dengan inisialisasi awal. Yang ketiga, deklarasi dengan ukuran ditentukan pada runtime. Di C++, kita bisa mendeklarasikan array hanya dengan menentukan tipe datanya terlebih dahulu, lalu nama array beserta ukurannya. Seperti pada contohnya, tipe data, lalu nama array, dan dalam kurung siku itu ukuran array yang ingin ditentukan. Array dua dimensi di C++. Dalam C++, array dua dimensi adalah pengelompokan elemen yang disusun dalam baris dan kolom. Setiap elemen diakses menggunakan dua indeks, satu untuk baris dan satu lagi untuk kolom, yang membuatnya mudah untuk divisualisasikan sebagai tabel dan kisi. Sintaks array dua dimensi seperti pada contohnya di atas, tipe data, nama array, lalu kurung siku n dan m, di mana n ini adalah jumlah baris dan m adalah jumlah kolom. Seperti pada contohnya, misalkan kolom 0 dengan row 0, maka dalam kurung sisi itu angka 0 dengan 0, lalu kolom 1 dengan row 0. Nah, dalam kurung sisinya 0 dengan 1, kolom 2 dengan row 0. Dalam kurung sisinya itu 0 dengan 2. Lalu row 1 kolom 0, dalam kurung sisinya 1 dengan 0. Row 1 dengan kolom 1, kurung sisinya yaitu 1 dengan 1. Nah, kolom 2 dengan row 1, nilainya yaitu 1 dengan 2. Nah, row 2 dengan kolom 0, nilainya 2 dengan 0. Row 2 dengan kolom 1, nilainya 2 dengan 1. Row 2 dengan kolom 2, nilainya 2 dengan 2. Array 3 dimensi di C++ yaitu kumpulan berbagai array 2 dimensi yang bertumpuk satu sama lain. Dapat digunakan untuk mempresentasikannya. 3 indeks-indeks, baris, indeks kolom, dan indeks kedalaman digunakan untuk mengidentifikasi secara unik setiap elemen dalam larik 3D. Lalu deklarasi array 3 dimensi. Untuk mendeklarasikan array 3 dimensi di C++, kita perlu menentukan dimensi ketiganya bersama dengan dimensi 2D.
Adapun cara penggunaan array 3 dimensi, yaitu seperti tipe data, lalu nama array, nama yang ingin kita masukkan, kemudian kurung siku D, kurung siku R, dan kurung siku C. Di mana tipe data yaitu tipe data yang akan disimpan di setiap elemen. Lalu nama array itu adalah nama yang ingin kita masukkan. Lalu D. D ini adalah jumlah array 2 dimensi atau kedalaman array. R ini adalah jumlah baris di setiap larik 2 dimensi. Nah, yang ketiga, C, jumlah kolom di setiap array 2 dimensi. Nah, ini merupakan salah satu pemrograman array dalam C++. Misalkan kita punya tipe data yaitu char dengan variabel yaitu huruf, dengan ukuran arraynya yaitu 5, dari A, B, C, D, dan E. Lalu output yang diminta di sini adalah huruf yang kedua. Nah, maka hasil output nanti yang akan keluar yaitu adalah huruf C. Mengapa bukan huruf B? Ingat, indeks array selalu dimulai dari angka 0. Maka huruf A ini merupakan yang ke-0, lalu B ini adalah huruf yang pertama, lalu yang kedua ini adalah huruf C. Maka hasil output yang akan keluar nantinya yaitu adalah huruf C. Nah, ini merupakan salah satu contoh lain dari pemrograman array dalam C++. Misalkan, kita memiliki tipe data integer nilai dengan ukuran arraynya yaitu 5. Nah, di bawahnya itu merupakan isi masing-masing arraynya. Yang pertama itu nilai ke-0. Kenapa nilai ke-0? Karena indeks dalam array selalu dimulai dari 0. Makanya di situ dimulai dari 0. Nilai yang ke-0 itu adalah 32, nilai yang ke-1 itu adalah 42, nilai yang kedua adalah 76, nilai ketiga adalah 31, lalu nilai keempat adalah 57. Nah, di sini outputnya yaitu cout nilai pertama sampai nilai kelima. Nah, nanti hasilnya yaitu nilai pertama akan menginput dari nilai 0 yaitu 32. Begitupun selanjutnya nilai kedua dari nilai yang pertama yaitu 42, nilai ketiga yaitu 76, nilai keempat yaitu 31, lalu nilai kelima adalah 57. Mungkin hanya ini penjelasan saya pada video kali ini. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Dan semoga video ini bermanfaat dan dapat dimengerti. Demikian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.